Baik, selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang kedua ini. Saya harapkan kalian semua dalam keadaan sehat begitu, supaya dapat memperhatikan materi-materi dengan baik begitu. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai konsep kurikulum. Jadi bagaimana itu pengertian kurikulum ataupun ruang lingkupnya, nanti kita akan bahas dalam pertemuan kali ini. Saya ambil ini materi dari Universitas Pendidikan Indonesia mengenai jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan. Ya, jadi di sini menurut Charles M. Reichelt, jadi seperti konsep di dalam pendidikan itu ada interaction, ada kurikulum, ada counseling, ada administration, ada evaluasi, juga di sini ada desain, development, manajemen, implementasi, juga ada evaluasi. Nah, di sini kurikulum termasuk di dalam salah satu bagian di dalam pendidikan begitu. Di samping ada konseling, ada administrasi, ada evaluasi, juga ada rancangan, pengembangan, manajemen, implementasi, dan juga evaluasi. Lalu apa itu kurikulum? Kurikulum itu apa ya? Asal kata dari kurir, yang berarti pelari, dan juga kurere, yang berarti tempat berpadu. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh dari start ke finish untuk memperoleh suatu medali. Ini kita ibaratkan bahwa suatu pertandingan ya. Lalu ada sejumlah MP yang harus ditempuh peserta didik untuk memperoleh ijazah. Selanjutnya ada pengertian lain, yaitu semua pengalaman belajar yang dialami peserta didik dan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Ada juga yang mengartikan bahwa kurikulum adalah semua kegiatan peserta didik di bawah tanggung jawab lembaga pendidikan. Lalu kita mengacu pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Sisdiknas, yaitu kurikulum mempunyai arti seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi, kurikulum adalah suatu seperangkat, ya, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan. Jadi ada tujuannya, ada isinya, ada kontennya, ada bahan pelajarannya, serta cara, metode yang dapat digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, karena tadi pengertian kurikulum, maka kita akan mendimensikan kurikulum itu adalah sebagai apa, begitu ya. Kurikulum diartikan sebagai seperangkat program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Jadi kita kaitkan dengan dimensinya, kurikulum adalah sebagai ide. Ide itu apa wujudnya? Ya, adalah buah pikiran atau gagasan yang bersifat konsep. Ide itu bersifat konsep. Lalu pengertian yang selanjutnya adalah kurikulum sebagai rencana. Nah, wujudnya apa? Perangkat, rencana, atau dokumen pembelajaran. Lalu yang ketiga, kurikulum sebagai proses. Nah, wujudnya apa? Proses yang sudah terlaksana di lapangan. Dan yang terakhir, kurikulum sebagai hasil. Ya, wujudnya apa? Hasil yang telah dicapai oleh peserta didik. Jadi, dimensi-dimensi kurikulum ada kurikulum sebagai ide,
yaitu sebagai buah pikiran atau gagasan yang bersifat konsep. Lalu kurikulum sebagai rencana, yaitu perangkat rencana atau dokumen perencanaan pembelajaran. Lalu kurikulum sebagai proses, jadi proses yang sudah terlaksana di lapangan. Lalu kurikulum sebagai hasil adalah hasil yang telah dicapai oleh peserta didik di dalam melaksanakan suatu kurikulum tertentu, begitu. Nah, jadi ide itu akan ya ini dihasilkan atau diskemakan dalam suatu bagian ya. Jadi ide itu bersifat konsep nggih. Nah, jadi konsep-konsep mengenai suatu kurikulum sebagai ide atau konsep diwujudkan dalam suatu rencana tertulis atau SAP, satuan acara pembelajaran, atau RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini menjadi kurikulum sebagai rencana. Lalu diimplementasikan, rencana ini diimplementasikan ini sebagai kurikulum sebagai proses. Nah, lalu setelah diimplementasikan akan menjadi kurikulum sebagai hasil. Nah, jadi kurikulum mempunyai dimensi 4. Ide, yaitu konsep, rencana tertulis, yaitu adalah RPP atau SAP, lalu implementasi, proses terjadinya kurikulum, lalu hasilnya dari kurikulum sebagai hasil. Ini adalah 4 dimensi konsep kurikulum. Nah, ini semuanya ada di dalam pembelajaran di suatu kelas. Jadi ingat, ada ide, ada rencana, ada proses, dan yang terakhir adalah hasil. Kita masuk di dalam peranan kurikulum. Apa itu peran kurikulum? Yang pertama adalah peranan konservatif, yaitu transmisi nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini. Jadi adanya konservasi atau semacam pelestarian begitu, warisan-warisan budaya masa lalu yang masih relevan. Yang kedua, peranan kreatif, pengembangan hal-hal baru yang dibutuhkan pada masa sekarang dan akan datang. Jadi kurikulum harus mempunyai peran kreatif ya, jadi tidak hanya itu saja, tidak hanya berhenti pada satu titik, tetapi harus mengembangkan kreativitasnya. Yang ketiga, peranan kritis atau evaluatif, yaitu menilai dan memilih nilai, budaya, pengetahuan yang relevan, atau sebagai filter sosial. Ini adalah peranan yang kritis. Lalu fungsi kurikulum. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman. Ya, tadi ada juga dimensi sebagai rencana. Rencana itu adalah sebagai pedoman. Siapa yang beraturan atau berpedoman pada kurikulum? Yang pertama adalah bagi Widya Iswara atau instruktur dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran. Lalu yang kedua bagi kepala Lemdiklat atau lembaga diklat atau pengawas melaksanakan supervisi. Ada juga bagi masyarakat dalam memberikan bantuan bagi proses pendidikan dan juga bagi peserta didik sebagai pedoman pembelajaran. Lalu kebijakan pengembangan kurikulum itu adalah 2, yaitu administrative approach, yaitu sentralistik, dan grassroots approach atau desentralistik. Nah, apa ini? Jadi pengembangannya bisa terpusat kepada salah satu pengembang kurikulum, ataupun bisa desentralistik atau istilahnya disalurkan kepada unit-unit atau bagian-bagian tertentu dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum. Jadi ada 2 ya, bisa sentralistik, bisa desentralistik. Terpusat kepada satu lembaga, khususnya lembaga pendidikan, Kementerian Kependidikan, bisa juga desentralistik,
menurut unit-unit tertentu bisa dikembangkan melalui sekolah-sekolah masing-masing mengembangkan kurikulum. Lalu tingkat pengembangan kurikulum bisa dibedakan menjadi 5 ya. Ini kita lihat ada beberapa bulatan ini meliputi suatu lingkup ya. Lingkupnya yang pertama itu E. Kita mulai dari bulatan yang terkecil itu adalah E. Warna hijau itu adalah program pembelajaran. Program pembelajaran itu dilaksanakan dalam satu kelas ya, satu kelas. Itu lebih luas lagi yang B itu program pembelajaran dalam mata pelajaran yang warnanya biru dalam satuan mata pelajaran tertentu. Nah, lebih luas lagi itu bulatan yang warnanya kuning, itu institusional atau sekolah. Jadi pengembangan kurikulumnya lewat sekolah. Lalu yang merah, B, itu regional atau lokal, yang melalui dinas pendidikan setempat, bisa provinsi, bisa kabupaten kota. Lalu A, itu paling luas, yaitu tingkat nasional. Jadi pengembangannya melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi mulai tingkat pengembangannya mulai dari yang tertinggi adalah nasional, lalu regional, lalu institusional atau sekolah, lalu tingkat mata pelajaran, dan yang paling lingkupnya paling kecil adalah program pembelajaran begitu. Nah, ini lebih ke tingkatan pengembangan kurikulum ya, sebagai fokus pengembangannya. Tadi yang paling luas adalah jangka nasional ya, tingkat nasional. Itu fokus pengembangannya adalah kebijakan pokok, lalu SKL. SKL itu adalah standar kompetensi lulusan. Lalu ada standar isi yang berisi kalau sekarang bukan standar kompetensi, tetapi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ini yang membuat atau yang mengembangkan adalah dari nasional. Sedangkan yang kedua, kita lanjutkan yang kedua adalah institusional. Fokus pengembangannya ini adalah struktur kurikulum dan pedoman pelaksanaan. Lalu yang ketiga, bidang kajian, yaitu program pembelajaran setiap kajian atau mata pelajaran. Lalu yang paling kecil operasional adalah program pembelajaran unit-unit kajian yang lebih kecil atau tingkat kelas begitu dalam proses pembelajaran. Lalu perbedaan kurikulum dan pengajaran. Apa itu perbedaannya antara kurikulum dan pengajaran? Itu berdasarkan jangka waktunya ya dan umum khusus. Kalau pengajaran itu atau pembelajaran sama ya, itu waktunya jangka pendek, ya, dan bersifat khusus. Jadi khusus hanya satu kelas ya, satu kelas tertentu, dan bersifat jangka pendek atau dalam satu proses pembelajaran dan dalam mungkin satu mapel dan pada jam-jam tertentu. Sedangkan kurikulum adalah bersifat jangka panjang. Jadi tidak bisa ditentukan pada saat itu juga. Jadi keberhasilan suatu kurikulum adalah selama jangka panjang. Mungkin 2 tahun, 3 tahun, ataupun kira-kira beberapa tahun supaya melihat apa keberhasilan suatu kurikulum. Dan ini sifatnya umum deh, tidak bisa dikerucutkan di dalam satu kelas atau 2 kelas begitu. Lalu pola pengembangan yang tadi ya kita bahas, ada 2 yang tadi, sentralistik dan desentralistik. Kita tambah ada 1 lagi, yaitu dekonsentrasi. Apa itu pengertiannya? Kalau tadi sentralistik adalah dikembangkan secara terpusat, yaitu oleh Kementerian Pendidikan. Kalau desentralistik tadi sudah diserahkan ke masing-masing daerah, bisa jadi ke masing-masing satuan pendidikan. Dan yang ketiga, dekonsentrasi, yaitu adalah gabungan begitu ya, gabungan antara
yang pertama dan kedua. Jadi kerangka dasarnya itu ditentukan oleh pusat. Tetapi penjabarannya atau implementasinya dilaksanakan oleh daerah. Jadi konsentrasi ini adalah gabungan dari sentralistik dan desentralistik. Kalau sentralistik tadi terpusat oleh kementerian, lalu kalau desentralistik itu sudah diserahkan ke masing-masing daerah begitu. Lalu kalau yang ketiga dekonsentrasi itu adalah gabungan. Jadi kerangkanya yang buat itu pusat, tetapi penjabarannya atau implementasinya itu di daerah masing-masing sesuai karakteristik daerah masing-masing dan kebutuhan dari daerah masing-masing. Lalu bagaimana tahapan pengembangan kurikulum begitu? Yang secara umum ada 3, yaitu adalah perencanaan, yang kedua implementasi, dan yang ketiga evaluasi. Apa kegiatan dalam tahapan perencanaan? Yaitu analisis kebutuhan sampai dengan penyiapan dokumen kurikulum. Jadi kita analisis kebutuhan kita atau kebutuhan kurikulum atau kebutuhan sekolah atau kebutuhan suatu masyarakat itu seperti apa. Sampai dengan penyiapan dokumen kurikulum. Jadi dokumen-dokumen kurikulum sampai semuanya sudah siap itu dalam masuk ke perencanaan. Lalu yang kedua, implementasi kegiatannya itu apa? Yaitu rintisan dalam skala kecil sampai dengan penyebarluasan dalam skala besar. Jadi sudah dilaksanakan begitu di lembaga-lembaga pendidikan, satuan-satuan pendidikan mengenai implementasi kegiatan pengembangan kurikulum. Lalu yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi ini adalah penilaian bagi keperluan perbaikan atau perubahan kurikulum. Jadi perencanaan itu merencanakan, implementasi itu melaksanakan, evaluasi itu adalah penilaian. Bagaimana kita mengevaluasi implementasi dari pengembangan kurikulum itu dan dapat kita masukkan di dalam perencanaan di kurikulum yang selanjutnya. Selanjutnya, bagaimana kita mensosialisasikan kurikulum? Ada 3 jenis ya. Di sini ada sosialisasi ide, sosialisasi proses, dan sosialisasi produk. Kalau sosialisasi ide itu fokus dan waktunya mengkomunikasikan gagasan sebelum kurikulum mulai disusun. Jadi kita hanya berbagi ide, ide-ide itu dapat ditampung di dalam hanya tulisan sebelum ditulis dalam kurikulum. Lalu sosialisasi proses itu mengkomunikasikan perkembangan yang telah dicapai selama proses penyusunan kurikulum. Nah, jadi prosesnya sampai di mana, prosesnya sampai dalam tahapan apa itu dapat disosialisasikan. Lalu yang ketiga adalah sosialisasi produk, yaitu mengkomunikasikan kurikulum yang telah selesai disusun. Jadi bisa mensosialisasikan ide dan proses tadi, sudah jadi ini produknya, maka kita akan mengkomunikasikan atau menyebarluaskan kurikulum yang telah dibuat. Baik, saya kira cukup untuk materi konsep kurikulum. Kita sudah belajar mengenai pengertian ya. Jadi kurikulum adalah seperangkat tadi ada gagasan, ada nilai yang digunakan untuk pedoman dalam suatu pembelajaran. Bisa jadi itu untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Begitu. Jadi tadi ada kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai rencana dimensinya ya, ada kurikulum sebagai proses atau implementasi, dan kurikulum sebagai hasil. Selain itu juga model pengembangannya ada sentralistik, desentralistik, bisa juga dekonsentrasi atau gabungan. Lalu tadi juga ada tahapannya, ada perencanaan, implementasi, dan evaluasi, dan yang terakhir ada sosialisasinya, bisa ide, proses, ataupun produk yang sudah jadi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk konsep dasar kurikulum. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu kembali.